Terus karena yang bersuara terusan orang bego dan orang pintar yang nggak peduli, ngapain sih ngeladenin orang bego gitu kan. Ya. Lama-lama orang-orang yang tadinya diem-diem aja dan masih mikir mana ya gue harus kemana ya, dan ngikutin orang-orang bego itu, dan akhirnya lo bakalan ngelawan 80 orang bego gitu ya, lo bakalan kalah, apapun yang lo pikirin bakalan kalah. Ya, jadi penting banget untuk kita berorganisasi. Kan kemarin aku ngomong ke kamu, kemarin di nggak tahu episode yang mana, salah satu yang bakal nyelamatin Indonesia adalah jiwa bergotong royong mereka. Ya, Kita tahu bahwa semakin kaya, semakin modern suatu negara atau suatu kota atau apapun itu, semakin individualistik, ya. semakin dimana kayak permasalahan lu urusan lu sendiri. Jadi kita tuh sekarang udah mulai masuk ke fase dimana kamu hidup dimanapun, permasalahan kamu tuh bukan unik ke diri kamu sendiri. Tapi Contohnya pandemik ini. Jadi permasalahan kamu ada di siapapun, entah di kota besar, di negara individualistik atau di negara yang kolektivistik. Jadi sekarang permasalahannya sama, pandemik gitu. Oh iya, Nah, climate change ini juga akan merupakan permasalahan bersama. Jadi tapi datangnya masih 10 tahun dari sekarang, efek terbesar ya. Jadi kita tuh nggak bisa mikir karena kita tuh punya kecenderungan untuk menghadapi masalah yang ada di depan kita. Kita punya kecenderungan cuma reaktif aja gitu reaktif, ya. Kita nggak proaktif di bentuk apapun. Kita kadang-kadang suka mikir, gue reaktif kok di resume kita. Enggak, kita proaktif di resume. I'm a proactive leader. Tapi secara garis besar manusia tuh reaktif di apapun yang mereka kerjain. Planning itu emang sesuatu yang susah buat kita, apalagi di zaman sekarang. Karena terlalu banyak distraksi. Ya, jadi ya pandang climate change kayak kalau mandang pandemik ini sekarang. Karena nggak akan lihat kaya miskin, negara maju, negara berkembang, nggak akan ngelihat itu, semua akan kena efeknya. Dan yang akan lebih parah adalah orang-orang yang justru emang udah ada di ekonomi kelas bawah, bahkan kenanya makin parah gitu. Ya. Jadi yang bisa kita lakuin sekarang nih buat pendengar-pendengar di Indonesia adalah berorganisasi. Cara berorganisasi gimana? Keluar dari rumah. Jadi kita nggak podcast doang. Kita ngelakuin hal-hal untuk lingkungan komunitas ini juga. Kita pergi, kita cari orang yang punya pemikiran dan mentalitas yang sama, di mana kita climate change ini sesuatu yang harus dihadapin sekarang gitu. Jadi kita pergi bersih-bersih lingkungan. Bersih-bersih lingkungan sekarang kita nggak akan menang. Mau semua orang di kota ini, di tempat kita tinggal, pergi bersih-bersih, tetap aja sampahnya akan terus-terusan datang. Karena root cause-nya nggak dihadapin. Nah, jadi bikin dulu organisasi, cari orang yang pemikirannya sama, 1, 2 orang, 3 orang, dan omongin hal-hal penting kayak gini. Abis itu langkah selanjutnya adalah bikin kumpulan yang lebih besar lagi. Bikin planning, bikin kumpulan yang besar, terus mulai dari neighborhood aja dulu, yang kecil kayak RT RW, mulai dari situ. Iya, dan jangan di dunia maya aja. Benar. Karena kita bisa nyaman di dalam rumah dan lupa kalau lingkungan di luar tuh hancurnya segimana. Iya benar, kayak fenomena yang misalnya ini handphone nih di tangan gue gitu kan, terus kayak let's go, climate change is happening in 10 years, bla 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 bla, posting gitu. Habis itu selesai posting tuh taruh nonton TV. Jadi stresnya dapet tapi perubahan nggak terjadi gitu. Oke, misalnya informasinya udah lo bagiin, jangan berhenti sampai situ aja gitu. Ayo do something dari sekarang gitu. Dan sadarin, itu penting banget loh, nyadarin pemerintah, nyadarin orang-orang sekitar dulu deh, nyadarin keluarga itu. Dan bagus ini Menteri Keuangan ya. Menteri Keuangan ngomong climate change is real. Jadi ini sebenarnya tuh hal yang bikin aku kaget artikel ini. Right, aku juga tapi kaget. Sekaligus aku kayak, masa kayak untuk orang pemerintah bilang climate change is real, kita harus kaget. Ngerti nggak? Iya benar-benar. Ini harusnya sesuatu hal yang minimal
yang it's the bare minimum The bare untuk minimum, right. ngomong bahwa climate change akan terjadi. Yeah. Harusnya ini sesuatu yang normal gitu. Tapi untuk seorang pemerintah, seseorang di pemerintahan ngomong kayak begini, Di Indonesia. itu takes a lot of courage. Right. Dan ya pas aku baca gitu, karena kan selama ini aku di Amerika sendiri, dan karena kita ikut komunitas dan kita juga berorganisasi di sini, kita emang udah mulai aware sama climate change gitu kan. Dan aku dari kemarin tuh udah berapa kayak setahun 2 tahun belakangan ini nggak pernah dengar di Indonesia pembahasan atau isu tentang climate change. Makanya pas kemarin aku lihat artikel ini gitu, terus sedikit kaget dan takjub. Yeah. Dan yang ngebawa itu menterinya sendiri gitu, Menteri Keuangan, dan benar take a lot of courage, Yeah. keberanian banget gitu. Ya bagus, ini kita coba follow Ibu Sri ini sedikit lagi gitu. Lihat ke depannya bagaimana. Tapi juga kita harus hati-hati. Kita harus acknowledge, kita kasih kredit di mana kredit perlu dikasih, ya kan? Ini bagus untuk Ibu Sri, credit for you gitu. Nah, langkah berikutnya adalah action. Apa yang akan diambil. Benar.